ada beberapa temannya yang memutuskan untuk main bowling ya guys. Denny pada saat itu masih bercanda gitu ke Otto. Dia masih bilang begini, ini jangan-jangan gue terakhir nih ketemu sama lo nih di sini. Itu adalah saat terakhir Denny dan teman-teman turnya itu melihat Otto secara langsung dalam keadaan hidup. Selamat pagi guys, pagi ini aku si hoodie kuning dan si handuk kuning yang kudapat dari racun dari sosial media sebelah mau bercerita tentang satu kasus yang menurutku ini sangat menarik. Wow. Buatku ini tragis dan sangat menarik. Wow. Ini adalah kasus pembunuhan Otto Warmbier oleh pemerintah Korea Utara. Jadi guys, Otto Warmbier ini kelahiran bulan Desember tahun 1994, tepatnya pada tanggal 12 Desember 1994. Dia itu tinggal di Cincinnati, Ohio bersama dengan orang tua dan saudaranya. Orang tuanya ini punya toko bangunan ya guys di sana. Nah, kemudian Otto ini tuh bersekolah di University of Virginia, London School of Economics. Begitu dia selesai kuliah di sana, dia tuh mau ngambil kuliah lagi di Hong Kong. Nah, sebelum dia mau kuliah ke Hong Kong, dia tuh bilang sama orang tuanya kalau dia tuh mau jalan-jalan dulu, mau liburan lah selama 1 bulan. Sekalian menyambut ulang tahunnya dan juga menyambut tahun baru. Akhirnya pergilah Otto kemana? Ke Korea Utara guys. Kok bisa dia memilih Korea Utara? Jadi sebetulnya pada tahun itu, ini kejadian di tahun 2015 ya guys ya, menuju 2016 gitu. Jadi guys, pada tahun 2015 tersebut, pemerintah Korea Utara tuh lagi gencar-gencarnya banget gitu loh. Mau promosi lah gitu tentang Korea Utara. Bahkan mereka tuh sempat manggil beberapa wartawan gitu ya dari media luar seperti BBC, CNN gitu untuk datang ke Korea Utara gitu, karena mereka kayak berusaha untuk ngasih tahu enggak kok, kita terbuka kok, tapi yang jelas ya kita mau dengan aturan kita kalau kalian mau datang ke sini gitu kan. Nah, banyak sekali anak-anak muda dan banyak juga konten kreator yang dari YouTube gitu, para YouTuber itu yang memang pergi ke Korea Utara untuk membuat vlog pada saat itu di sana. Jadi jamuran tuh ya, vlog-vlog tentang Korea Utara tuh bertebaran di mana-mana. Nah, karena itulah Otto berpikir kalau udah aman nih kayaknya kalau misalnya gue berangkat ke sana. Akhirnya orang tuanya pun memberikan izin untuk Otto tuh berangkat ke sana merayakan tahun baru di sana gitu loh. Pergilah dia. Otto ini pergi sendiri ya guys. Dia nggak pergi berkelompok gitu. Dia pergi sendiri, tapi dia ikut tour yang mana di sana dia bertemu dengan banyak orang-orang dari negara lain yang seumuran juga sama dia. Ketika sampai di Korea Utara, yang pertama kali dilakukan oleh Otto itu adalah berfoto bersama teman-teman yang barengan sama dia tour itu di Monumen Mansu, Bukit Mansu. Jadi itu adalah monumen tempat disemayamkannya kakek dan ayah dari Kim Jong Un. Jadi ada patung yang besar sekali yang katanya itu dari lelehan emas guys. Wow. Itu monumen tersebut dibuat pada bulan April tahun 1972. Nah, Otto ini tinggal satu kamar dengan teman turnya yang namanya Danny Grattan. Danny ini orang Inggris ya guys ya. Danny inilah yang banyak menceritakan tentang keseharian Otto seperti apa. Pada malam tahun baru, mereka bersama-sama itu berkumpul untuk pergi ke daerah Pyongyang untuk merayakan tahun baru di sana. Jadi, orang Korea itu merayakan tahun baru itu di satu lapangan yang bernama Kim Il-sung Square. Dan Kim Il-sung Square ini adalah lapangan yang juga dipakai untuk melakukan eksekusi kepada orang-orang yang dianggap berkhianat kepada pemerintahan Korea Utara. Serem banget ya guys ya. Oh iya, sebelum gue lupa, kalian harus tahu kalau tur dari si Otto Warmbier ini ke Korea Utara itu hanya 3 hari. Jadi dia tuh harusnya di Korea Utara itu hanya 3 hari, setelah itu dia langsung berangkat ke Hong Kong. Rencananya seperti itu, untuk melihat lokasi tempat dia akan bersekolah nantinya di sana selama beberapa bulan ke depan. Kalau bisa gue jelaskan sedikit, jadi perayaan tahun baru di Korea Utara itu beda guys dengan perayaan tahun baru di negara-negara lain. Kenapa? Karena begitu selesai jam 12 malam, selesai countdown, itu tak lama kemudian para turis ini langsung dibawa kembali ke dalam mobil tour mereka dan dikembalikan ke hotel. Ini adalah hotel tempat Otto Warmbier menginap ya. Nah, begitu mereka kembali ke hotel, jadi Yanggakdo Hotel sama Kim Il-sung Square ini jaraknya cuma sekitar 10 menitan ya guys ya. Ketika mereka kembali ke hotel, yang mereka lakukan itu adalah
acara bebas guys. Jadi ada yang memutuskan untuk berenang, ada yang memutuskan untuk makan, ada yang memutuskan untuk nongkrong di bar, ada yang memutuskan untuk ngobrol-ngobrol di lobi. Nah, Denny ini adalah salah satu yang memutuskan untuk ngobrol di lobi. Ada beberapa temannya yang memutuskan untuk main bowling ya guys. Kemudian Otto ini tiba-tiba bilang ke Denny, gue jalan-jalan dulu ya gitu, pengen jalan-jalan. Akhirnya Denny bilang ya udah nggak apa-apa, jalan-jalan Gih, sana kau mau keliling-keliling gitu kan. Ternyata yang dilakukan oleh Otto ini adalah dia berkeliling masuk ke dalam satu kayak ruangan gitu. Jadi dia kayak berusaha untuk nyari jalan tikus lah ya gitu di dalam hotel tersebut gitu. Iseng sebetulnya. Dan dia menemukan satu pamflet kayak banner gitu. Dan ada rekaman kamera kalau yang menunjukkan kalau dia itu menurunkan banner tersebut, guys. Gitu loh. Jadi karena banner itulah Otto nggak lama kemudian ditangkap. Dan ditangkapnya itu ketika mereka tuh semua ada di bandara. Jadi pada saat pemeriksaan di imigrasi, Otto itu dipanggil oleh salah satu petugas imigrasi. Dan Denny pada saat itu masih bercanda gitu ke Otto. Dia masih bilang begini, ini jangan-jangan gue terakhir nih ketemu sama lo nih di sini. Dan ternyata bener loh guys, itu adalah saat terakhir Denny dan teman-teman turnya itu melihat Otto secara langsung dalam keadaan hidup. Luar biasa. Terus mungkin kalian bingung ya, emang mereka nggak bertanya-tanya gitu di saat mereka di dalam pesawat dan Otto tiba-tiba nggak ikut gitu kan di pesawat. Jadi mereka tuh sempat nanya guys, sampai ke tour leadernya pun sempat bertanya kepada petugas yang ada di bandara. Dan kata petugas di bandara itu, Otto itu mengalami sakit yang mendadak dan harus segera dibawa atau dilarikan ke rumah sakit. Jadi ya udah mereka ninggalin Otto di sana. Takut banget. Nah, pastinya setelah itu keluarga dari Otto ini berusaha untuk mencari informasi apa yang terjadi kepada Otto. Mereka berbicara dengan perwakilan Amerika di Korea Utara dan memohon kepada mereka untuk bisa memberikan informasi tentang apa yang terjadi dengan Otto di sana. Nah, pihak news agency dari Korea Utara itu menginfokan bahwa Otto itu diduga telah melakukan kejahatan, menghina pemerintah Korea Utara dan menghina presiden mereka dengan menurunkan bendera propaganda. Dan informasi tersebut pun baru disampaikan 6 minggu setelah Otto ditahan oleh pemerintah Korea Utara. Pada press conference yang dilakukan pada tanggal 29 Februari tahun 2016, ada juga media luar yang ikut datang dan meliput yaitu Reuters. Otto ini datang membacakan satu kertas statement yang menyatakan penyesalannya dan memohon ampun kepada pemerintah Korea Utara karena telah menghina dan berusaha untuk mencuri propaganda milik Korea Utara atau banner dari Kim Jong-un dan Kim Il-sung, kemudian dibawa sebagai souvenir untuk pulang ke Amerika. Kalian harus lihat ya guys, rekaman yang mana Otto menurunkan propaganda tersebut itu sangat tidak jelas dan grainy. Pada kesempatan ini pun Otto Warmbier itu meminta maaf sambil menangis dan memohon agar ia dapat dikembalikan dan dipulangkan ke Amerika. Namun sayangnya pada tanggal 16 Maret tahun 2016, hanya beberapa jam setelah Bill Richardson, perwakilan dari Amerika Serikat, memohon kepada pemerintah Korea Utara untuk melepaskan Otto, Otto ini diputus bersalah telah melakukan kejahatan berupa menurunkan bendera propaganda dan dianggap sebagai menghina Korea Utara dan dihukum kerja paksa selama 15 tahun penjara. Sidang pengadilan putusan Otto Warmbier itu hanya dilaksanakan selama 1 jam saja guys, dengan bukti-bukti CCTV, fingerprint, dan ada saksi. Saksinya itu adalah pekerja yang ada di hotel itu. Jadi menurut pekerja itu memang tidak ada poster manapun yang hilang gitu loh. Dan Otto pada statementnya itu mengaku dan bilang kalau dia tadinya mau bawa poster itu tapi akhirnya nggak jadi. Kenapa? Karena menurut dia posternya terlalu besar. Dan pada tanggal 18 Maret tahun 2016, News Agency Korea Utara itu merilis footage dari CCTV dengan timestamp jam 1.57 pagi. Jadi di situ kelihatan gambarnya tapi nggak jelas ya guys. Ini menurut gua keterlaluan sih. Setelah hampir 17 bulan Otto ini ditahan oleh pemerintah Korea Utara, entah mengapa Otto itu dilepas untuk pulang ke Amerika. Ternyata guys, begitu sampai di Amerika, Otto itu ternyata sudah dalam kondisi koma. Dan dia pakai alat bantu napas dan alat bantu untuk makan. Jadi dipasang feeding tube di hidungnya dia.
Dengan santainya dan tanpa dosa, pemerintah Korea Utara memberikan penjelasan bahwa Otto itu sudah mengalami kondisi atau state komatos seperti itu sejak 1 bulan setelah putusan dari hukuman yang harus dia jalani. Jadi ya dari bulan April tahun 2016. Lah terus kenapa baru ngomongnya sekarang? Pemerintah Korea Utara mengklaim bahwa Otto ini terkena penyakit botulism. Botulism ini adalah penyakit yang menyerang saraf otak dan menyebabkan otak tersebut menjadi mati atau brain dead. Hal ini disebabkan karena virus menyerang saraf-saraf di otak tersebut ya guys. Tapi pihak keluarga itu menemukan banyak luka-luka di tubuh Otto, antara lain adalah kaki kanannya yang mengalami luka terbuka yang sudah membusuk. Terlihat tuh seperti luka yang udah lama tapi nggak diobatin gitu ya guys. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka melihat bahwa gigi Otto itu seperti di-rearrange gitu loh, kayak giginya copot terus dipasang lagi gitu. Kayak giginya tuh bukan gigi Otto dan wajahnya pun katanya deform atau berbeda dengan wajah Otto sebelumnya. Akhirnya pada tanggal 19 Juni tahun 2017, keluarga Otto, ayah dan ibunya memutuskan untuk mencabut alat bantu napas yang dipakai oleh Otto dan akhirnya Otto meninggal dunia. Lebih dari 2.500 orang datang dan hadir di pemakaman Otto Warmbier tersebut. Dan kalian perlu tahu ya, ternyata setelah diperiksa oleh dokter yang ada di Amerika, sebetulnya yang membuat Otto itu menjadi koma dan brain dead itu adalah otaknya kekurangan oksigen. Jadi bukan karena virus itu. Kalaupun misalnya dia terkena virus, tidak akan secepat itu ia mengalami mati otak atau brain dead. Kemudian keluarga dari Otto Warmbier ini meminta untuk pengadilan Amerika memutuskan berapakah kompensasi yang harus diganti atas hilang atau meninggalnya anak mereka tersebut. Dari kompensasi yang diminta sebesar 1,4 juta dolar, yang di-approve oleh pemerintah Amerika adalah 500 juta dolar. Tapi ya seperti yang kalian tahu, pemerintah Korea kan nggak mungkin mau bayar. Siapa yang mau bayar? Intinya adalah menurut pemerintah Amerika ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan yang terjadi pada Otto Warmbier ini sebaiknya menjadi pelajaran untuk semua orang apabila ingin berlibur ke Korea Utara, guys. Karena kita nggak akan pernah tahu aturan apa yang mereka punya, ya kan? Hanya karena kita melakukan hal kecil gitu ya, padahal nggak jadi juga diambil itu bendera propagandanya, guys. Masih nempel itu di sana, cuman dia mau nurunin terus dibalikin lagi. Meninggal dong.